Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum. Energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan ini ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Hero Pen. Wow, nice. The Hero Pen muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Capricorn. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, tentu ini adalah sebuah kartu yang cukup istimewa. Kenapa? Kartu ini menggambarkan tentang sebuah pencerahan baru. Kartu ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah kehidupan kamu yang aku lihat bakal ada, ya kan? Dan bahkan cukup banyak penaklukan-penaklukan yang berhasil kamu lakukan, teman-teman. Ya, jadi secara kehidupan, secara menyeluruh, energi ini sangat luar biasa ketika mungkin perumpamannya kamu akan berhasil untuk menaklukkan dunia lah ya. Pencapaian terbesar, kesuksesan terbesar ini berpotensi akan kamu dapatkan, kamu raih dengan cukup nyata loh teman-teman ya. Nah ya mungkin saja tidak bisa dipastikan apakah ini 100% terjadi semua untuk teman-teman Capricorn ya. Karena yang aku lihat di sini adalah sebuah energi yang menggambarkan tentang bagaimana hanya orang-orang pilihan di sini. Ya semoga semua teman-teman Capricorn menjadi orang-orang pilihan yang akan kehidupannya bisa lebih baik gitu teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang kedua, aku punya Three of Pentacles. Oke. Tiga koin muncul hadir untuk energi kartu kedua. Berbicara masalah kehidupan di sini, aku melihat memang masih ada kok beberapa teman-teman Capricorn yang kehidupannya ya mohon maaf teman-teman ya masih banyak ujian gitu ya kan. Masih merasakan banyak ujian itu banyak. Ya kehidupannya yang terpuruk juga banyak. Kehidupannya yang senang, bahagia, sukses ya juga banyak. Ya jadi apapun situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kamu kudu bersyukur ya teman-teman. Ya karena semua pasti akan ada waktu, ada masanya ketika seseorang itu bakal bangkit dari segala keterpurukan. Yang paling terpenting adalah bersyukur. Nah, kemudian pada kartu yang kedua ini teman-teman menggambarkan tentang bagaimana kamu akan berhasil memperoleh gitu ya kan adanya sebuah kesempatan kembali untuk meraih apapun ya kan sesuatu hal yang mungkin telah hilang, sesuatu hal yang telah diambil, sesuatu hal yang telah kabur ya hancur gitu teman-teman ya kan. Jadi ada sebuah indikasi tentang sebuah apa ya namanya mungkin hal-hal tak terduga, keajaiban seperti itu. Ya kan peluang kamu untuk kembali bangkit itu cukup terlihat. Ya, berarti ada sebuah indikasi bahwa hampir semua teman-teman Capricorn energi nanti bakal bagus. Kenapa? Aku punya Knight of Cups. Kesatria cangkir ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu, teman-teman, akan bangkit gitu loh, akan mengalami sebuah kemajuan-kemajuan yang cukup pesat ya, dari rezeki, keuangan tadi ya kan, kemudian mungkin juga dari kehidupan kesehatan, ya asmara rumah tangga, semua insya Allah akan jauh lebih baik. Maka untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn, ya harus selalu bersyukur ya dengan kondisi apapun teman-teman. Mudah-mudahan dengan kamu selalu bersyukur, Tuhan akan memberikan hal yang terbaik dan bahkan paling terbaik di dalam kehidupan kamu. Nah, sebenarnya sih dari kartu ini sudah cukup menunjukkan pada akhirnya kamu akan berhasil memperoleh sebuah puncak ya kan, puncak kebaikan-kebaikan yang dimana secara spiritualitas aku akui kamu orang yang cukup sabar,
ya kan? Kemudian orang yang selalu saja berusaha untuk mendekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing ketika memang kehidupan kamu selalu dilanda dengan berbagai masalah, ujian. Nah, kemudian dari kartu keempat ini teman-teman, cukup menggambarkan kok tentang bagaimana, ya kan? Kamu selalu dikelilingi memang oleh energi-energi yang sangat-sangat toksik. Kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang eh, apa ya, berenergi negatif teman-teman. Jadi seolah-olah mereka itu benar-benar ingin menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh. Nah, jadi seperti itu sih. Ya, jadi semangat ya untuk teman-teman Capricorn. Semoga yang lagi menghadapi masalah ujian bisa selesai dan semoga yang kehidupan kamu sukses berhasil teman-teman, ya kan, selalu bersyukur ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Capricorn dalam pekan ini? Oke, kita akan lihat energinya teman-teman. Aku punya Five of Pentacles. Oke, kartu koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi rezeki ataupun keuangan dari teman-teman Capricorn. Oke, jadi secara energi kartu pertama ini cukup dan sangat menggambarkan teman-teman tentang sebuah kestabilan, oke, tentang sebuah kelancaran ekonomi. Dan bahkan ketika kamu dalam fase yang mungkin cukup bermasalah sekalipun, berharap ada keajaiban, maka inilah jawaban dari doa-doa kamu tersebut, teman-teman. Ya, kamu akan merasakan kembali sebuah kestabilan keuangan tersebut yang lebih baik. Dan kemudian aku punya The Devil. Aku akui loh, teman-teman, ya kan? Yang aku katakan tentang permasalahan di dalam kondisi keuangan memang tidak dapat aku pungkiri. Ya, ada energi besar yang sepertinya selama ini selalu berusaha berupaya untuk menutup jalan keresakian kamu. Ya, energi ini tentu sangat negatif. Ya kan, seperti energi dari seseorang yang memiliki sebuah ambisi, teman-teman, yang sangat begitu besar untuk menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh. Nah, jadi kenapa kok keuangan kamu akan stabil, teman-teman? Padahal kan selama ini ekonomi kamu, mohon maaf, lagi sulit. Ya kan, seret banget rezekinya. Mungkin hal ini berkaitan dengan keajaiban ataupun mungkin juga berkaitan dengan doa-doa kamu yang terkabulkan. Ya, jadi ketika doa terkabulkan, ada ikut campur tangan Tuhan. Aku rasa kekuatan apapun yang mencoba untuk menutup jalan kerezekian kamu ketika sudah waktunya kamu bahagia. Ketika sudah waktunya kamu mendapatkan rezeki ini, teman-teman, pasti akan kamu dapatkan. Nggak, pasti nggak akan ada deh yang bakal bisa menghalangi ini ketika memang sudah takdir yang kamu dapatkan nantinya, gitu ya. Dan kemudian pada kartu yang ketiga aku punya strength. Nah, sebagai energi penutup ini kartu yang menggambarkan tentang penaklukan dan pencapaian. Nah, penaklukan di sini tentu ini sesuatu hal yang memang berkaitan dari energi kartu kedua, teman-teman, ya kan? Dari magic mungkin guna-guna ataupun mungkin penaklukan di dalam tantangan tadi, ya artinya kamu selalu berusaha banget untuk berusaha bangkit, teman-teman, ya kan, dari keterpurukan, berusaha banget untuk terus mencapai kebahagiaan lah, puncak kebahagiaan kamu, dan pada akhirnya sebuah pencapaian ini juga akan berujung dengan kondisi ekonomi keuangan yang bakal bagus. Jadi kesimpulannya, dalam pekan ini bakal ada rezeki-rezeki yang cukup lancar yang akan kamu peroleh, teman-teman. Ya kan? Amin ya. Dan bahkan yang sudah lancar, stabil, yang mudah-mudahan bisa lebih berlimpah lagi ya. Meningkat lagi, teman-teman. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Six of Cups. Oke, ada 6 cangkir. Kemudian aku punya Six of Wands. Kemudian aku punya Death. Nah, oke, aku akui kalau dikatakan mungkin hubungan rumah tangga kamu masih ada beberapa masalah konflik, ya benar, ya kan? Ada beberapa masalah menyangkut tentang apa ya teman-teman, sebenarnya sih kesalahpahaman doang ya. Dan pada akhirnya permasalahan yang terjadi ini mungkin juga diakibatkan karena ego yang masih cukup tinggi. Tetapi
pada akhirnya aku lihat bakal ada penyesalan, teman-teman. Ya kan, penyesalan ini selalu saja timbul dan terjadi ketika menyadari gitu loh, apa yang terjadi itu bukanlah sesuatu hal yang harus dipermasalahkan gitu, tetapi harus diperbaiki, ya kan? Jadi memang kudu harus lebih bijak dan dewasa ketika menyikapi sebuah masalah yang datang, teman-teman. Kalau aku lihat ke depan bakal lebih baik. Nah, yang terjadi selama ini ternyata memang ada indikasi tentang adanya sebuah propaganda, teman-teman, ya, ataupun mungkin sebuah hasutan yang selalu dilakukan oleh orang-orang terdekat kamu. Jadi, jangan terlalu mudah percaya dengan hasutan tersebut, teman-teman, ya. Artinya, ya jangan langsung ditelan mentah-mentah deh, gitu ya. Contoh seperti ini, kamu sudah berumah tangga, kemudian mungkin kamu lebih mempercayai orang lain daripada pasangan kamu. Ya, kalau orang lain mengatakan pasangan kamu seperti ini, dan seperti ini. Ya bukan berarti sih, teman-teman, ya kamu menolak juga semua saran dari mereka. Ya mungkin ada benarnya dan ada tidaknya. Nah, itu tadi, kebijaksanaan dan kedewasaan itu memang harus benar-benar digunakan dengan baik, teman-teman. Ya, dengan cara mencari tahu terlebih dahulu apa benar atau tidaknya gitu. Jangan ditelan mentah-mentah, yang ditakutkan itu tadi, teman-teman, pasti akan terjadi sebuah konflik gitu ya. Jadi semuanya juga akan terlihat lebih baik ke depan ketika memang disikapi dengan lebih bijak, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara, teman-teman. Capricorn ya, yang saat ini sedang berpacaran. The Magician, The Star, dan aku punya 4 pedang. Nah, dari ketiga kartu ini teman-teman melihat tentang bagaimana kehidupan asmara berpacaran dari teman-teman Capricorn ya. Kalau aku katakan sih hubungan kamu sebenarnya lagi baik-baik saja gitu ya kan. Hanya saja ada ketakutan kamu ketika mungkin apa ya, kamu kehilangan gitu, takut kehilangan ya. Di satu sisi mungkin karena sudah sangat sayang, di satu sisi karena mungkin hubungannya sudah intim banget. Ya udah deket banget, teman-teman. Jadi ketika hubungan kamu sudah seperti ini, mohon maaf ya harus punya planning lah ke depan ya kan. Jangan sampai hubungan tersebut hanya berakhir dengan hal-hal yang sia-sia ketika semuanya sudah sama-sama memberikan hal yang terbaik ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Queen of Swords, ada Ratu Pedang, ada Queen of Pentacles, 1 koin, dan aku punya Two of Pentacles, 2 koin. Nah, berbicara masalah kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang jomblo dan single ya, aku lihat bakal ada energi perubahan di sini ya kan. Energi perubahan ini menyangkut tentang sebuah keseimbangan ya. Pertama, keseimbangan ekonomi rezeki mungkin bakal kembali lebih baik. Ya, lebih baik ketika berharap memang bisa merasakan keuangan yang lebih baik. Ada indikasi seperti itu, kehidupan yang bakal lebih makmur. Dan kemudian untuk masalah jodoh aku rasa harus lebih selektif ya teman-teman, jangan terburu-buru banget deh ya. Karena untuk masalah jodoh mungkin Tuhan sedang masih masih mempersiapkan gitu ya sesuatu hal yang baik untuk kamu. Jadi penting untuk tidak terburu-buru di sini. Oke. Next poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Oke. Nah, aku punya The Lovers. Kemudian aku punya 8 pedang dan aku punya kartu koin. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara dari teman-teman Capricorn yang sedang PDKT ya. Oke. Aku rasa energi yang saat ini sedang dekat dengan kamu itu bagus, teman-teman. Kenapa? Mungkin dialah orang yang bakal bisa membuat kamu tuh bangkit ataupun move on. Dia energi yang akan membawa sebuah perubahan dan dampak yang positif ketika memang dia bisa dan berani menunjukkan bahwasanya dia orang yang sangat berkomitmen. Iya kan? Jadi mungkin inilah sebuah takdir baik yang Tuhan sedang rencanakan untuk kamu. Ya, jadi semangat teman-teman. Ya kan? Kamu akan memperoleh kok kebahagiaan kali ini. Next. Poin terakhir kita akan lihat nih 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Capricorn ya. Oke. Nah, aku punya tanggal 6, 22, 18, 23, 15, 14, 11, 17,
31, 24, tanggal 1 dan tanggal 5. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.